Hari ini, ibadah ini, kita akan sama-sama belajar mengenai kunci kemenangan daripada orang percaya. Sepanjang hari ini kita belajar mengenai kepahlawanan Daud. Dan hari ini puncak di mana dia menghadapi satu raksasa, satu tantangan yang terberat bagi bangsa Israel pada waktu itu, yaitu Goliat. Saudara, pertempuran yang harus dihadapi oleh Daud bukan pertempuran yang mudah. Pertempuran yang harus dihadapi oleh Daud bukan pertempuran yang seimbang. Mengapa? Karena Goliat adalah seorang raksasa yang dari suku Gad, keturunan orang Enak. Dan sebagai seorang pahlawan Filistin yang gagah perkasa, yang ditakuti oleh seluruh orang Israel, tinggi Goliat itu kurang lebih sekitar 3 meter. Orang Israel yang paling tinggi pun tidak ada yang setinggi Goliat. Dan Goliat itu gagah perkasa, pahlawannya dari Filistin. 40 hari Goliat itu menghina, mencemooh barisan Allah yang hidup. Orang Israel semuanya gemetar, termasuk Saul. Saul itu adalah raja yang awalnya diurapi. Tapi karena dia tidak mendengar perintah Tuhan, karena dia melanggar perintah Tuhan, sehingga roh Tuhan itu undur dari Saul. Tetapi pada waktu Daud diurapi dan roh Tuhan itu ada di dalam hidup Daud, maka Daud menjadi orang yang berbeda. Hari ini kalau kita terima urapan yang dari Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbeda. Sama seperti Daud. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat pada waktu Goliat mencemooh, Daud tidak terima Allahnya dihina. Daud tidak terima bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dicemooh, diejek. Oleh karena itu dia maju mau menghadapi Goliat bukan karena iming-iming hadiahnya. Memang dikatakan oleh Raja Saul, siapapun yang berhasil memenangkan pertempuran melawan Goliat, dia akan mendapatkan banyak kekayaan, banyak uang. Dia akan menjadi menantu raja karena anak Saul diberikan kepada pemenang ini. Dia akan mendapatkan fasilitas karena tidak perlu bayar pajak. Tetapi Daud tidak mengindahkan itu semua. Hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang, Daud tidak mencari itu. Karena Daud ingin melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia ingin menunjukkan bahwa manifestasi kuasa Allah akan dinyatakan pada saat dia berjalan bersama dengan Allah. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar kunci kemenangan Daud. Tidak ruwet, tidak kompleks. Kunci kemenangan Daud itu hanya beberapa. Tapi hari ini kita mau tahu Daud yang kecil, kemerah-merahan, tingginya kurang lebih 170 cm lebih. Kalau dibandingkan antara Daud dengan Goliat, mungkin Goliat itu melihat Daud itu cuma sebatas pandangan mata ke bawah. Daud itu mungkin melihat Goliat itu dia harus mendangak ke atas. Kadang-kadang saudara, masalah kita begitu berat. Kadang-kadang masalah kita seperti gunung di atas hidup kita. Kita melihat masalah kita demikian jauh, demikian berat. Sepertinya tidak terjangkau. Tapi percayakah saudara, pada saat kita berperang bersama dengan Tuhan, pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat kita menghadapi bersama dengan Tuhan, masalah-masalah itu semua akan Tuhan selesaikan tepat seperti waktu, tepat seperti cara Tuhan yang ajaib. Itu yang dimiliki oleh Daud. Oleh karena itu Daud disebutkan lebih dari pemenang. Kunci kemenangan Daud yang pertama terletak di dalam sikapnya yang tidak takut untuk dihina. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17, 40-44. Firman Tuhan berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara, semua prajurit Israel menghadapi dengan berbaju sirah, ketopong, pedang, tombak.
Sehingga pada waktu Daud itu dilepas oleh Saul untuk menghadapi Goliat, Saul pun memakaikan baju perangnya, pedangnya. Tetapi karena Daud tidak biasa dengan semua perlengkapan yang diberikan sebagai seorang tentara, dia tanggalkan semuanya. Dan dengan apa dia maju berperang? Dia hanya mengambil 5 batu licin di dalam kantongnya dan dengan ketepel. Satu alat yang sebetulnya tidak masuk di dalam hitungan untuk menghadapi seorang raksasa bernama Goliat. Tetapi 5 batu itu menurut penafsiran Yahudi setelah zamannya Musa, 5 itu menunjukkan angka dari kitab Taurat. Dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kalau Daud itu berkata, aku merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena Daud tahu, pada waktu dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, pada waktu dia melakukan firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang dia baca, ada kuasa Tuhan di dalam hidupnya dia. Dan kalau ada kuasa hidupnya dia di dalam Daud tidak takut dengan segala sesuatu. Dia tidak takut dihina, dia cuma ambil batu. Saudara, landasan iman kita itu firman Tuhan. Mungkin bagi kebanyakan orang, kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kita melakukan hal-hal yang, kok kamu melakukannya seperti itu? Harusnya kamu begini, begini, begini. Saudara, pada waktu kita terima firman Tuhan, kita lakukan, kita tidak sama lagi dengan dunia. Mungkin kalau kita menghadapi kesulitan, banyak orang yang akan ngomong, kamu harusnya cari jalan ini, cari keselamatan ini, cari ini, cari ini. Mungkin pada waktu kita dihianati, pada waktu kita ditikam, pada waktu kita ditipu, kita mempunyai kesempatan untuk membalas. Kita mau balas orang yang menipu kita sampai dia hancur babak belur. Tetapi firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kebanyakan orang ngomong bodoh, lemah, tidak berdaya, tidak berhikmat. Tetapi firman Tuhan 1 Korintus 1:27-29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, selama kita pegang firman Tuhan, itulah kekuatan kita. Menghadapi apapun juga, jalan keluar belum ada. Jalan keluar sepertinya tertutup. Pintu-pintu sepertinya menjadi penghalang. Tapi selama kita percaya, suatu saat kalau pintu yang ini Tuhan tidak buka, Tuhan sedang sediakan pintu yang lain. Jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih baik. Dan pada saat itu kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan sedang sediakan tidak pernah dipikir, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat. Itu yang disediakan Tuhan bagi setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Yang kedua kita lihat, apa kunci kemenangan orang yang percaya? Tidak fokus kepada tantangan dan masalah, tetapi fokus dan mengandalkan Tuhan yang besar. 1 Samuel 17:45-47 demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, pada waktu Daud berkata demikian, Daud tahu dengan jelas bahwa yang ditantang oleh Goliat bukan bangsa Israel. Yang ditantang oleh Goliat bukan Saul. Tetapi yang ditantang oleh bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Hari ini pada waktu kita menghadapi masalah, masalah itu bukan hanya masalah kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Masalah itu juga masalahnya Tuhan.
Oleh karena itu pada waktu kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan, mengarungi setiap permasalahan bersama dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan turut campur tangan di dalam segala sesuatunya. Kadang-kadang saudara, kalau kita ini mau melawan seseorang, kalau kita tahu, oh kita mau berurusan dengan siapa. Kadang-kadang yang dilihat bukan cuma orang yang kita lawan, tetapi kita mau lihat siapa backing di belakangnya. Benar gak saudara? Kita kadang-kadang lihat anaknya siapa, dia dekat dengan siapa, koneksinya dengan siapa. Kadang-kadang itu. Daud berkata, yang kau tantang itu bukan aku. Yang kau tantang itu bukan hanya orang Israel, tetapi yang kau tantang itu adalah nama Allah yang hidup. Dan pada waktu itu Daud maju berperang bukan dengan dirinya sendiri. Karena dia maju berperang bersama dengan Allah yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Karena itu saudara, hari ini kalau misal kita ada masalah, kalau kita ditipu, kalau kita disakiti, kalau kita mengalami kepahitan, kebencian apapun juga itu. Suami, istri terhadap suami, terhadap teman. Hal yang paling powerful bukan kita balas. Kalau kita balas tidak akan ada habisnya. Hal yang paling powerful pada waktu kita mengalami setiap hal yang tidak enak di dalam hidup kita. Kita masuk ke kamar, kita berlutut dan kita berdoa. Mengadukan semua perkara kita kepada Tuhan. Dan pada waktu kita mengadukan perkara kita kepada yang punya hidup kita, Dia adalah pembela yang sejati. Dia akan melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Oleh karena itu jangan fokus kepada masalah yang besar. Tetapi fokuslah kepada Tuhan yang besar. Kita mengandalkan Tuhan dan pada waktu kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi lebih dari pemenang. Karena itu di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam apapun juga, libatkan Tuhan senantiasa, libatkan Tuhan selalu di dalam hidup kita. Supaya hidup kita menyatu dengan hidup Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, dalam menghadapi apapun, percaya kalau Tuhan itu turut bekerja, Tuhan itu turut mengerti apapun yang kita alami. Firman Tuhan yang barusan kita baca, Daud berkata pada waktu dia menghadapi Goliat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu. Dan aku akan memberikan dagingmu kepada binatang-binatang liar. Hari ini perkatakan kepada setiap masalah kita. Bahwa hari ini juga masalah-masalah gunung-gunung yang ada di depanku akan Tuhan selesaikan. Kalau ada sakit penyakit hari ini katakan, hari ini juga aku sembuh. Karena tubuh kita bait Allah dan Tuhan akan memberikan kesehatan sempurna di dalam hidup kita. Masalah apapun saudara percaya bahwa Tuhan itu berdaulat penuh di dalam hidup kita. Yang ketiga, punya iman yang percaya dan bertindak. 1 Samuel 17:41-51. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Daud tidak hanya berkata-kata dengan mulutnya. Daud tidak hanya berkata-kata untuk menggertak, tetapi firman Tuhan berkata Daud lari menemui Goliat. Hari ini jangan pernah lari dari masalah. Masalah akan ada di dalam hidup kita. Tetapi selama kita bersama dengan Tuhan, kita lari
menyelesaikan masalah itu. Karena kita tahu pada saatnya nanti kita akan melihat masalah itu Tuhan akan taklukkan di dalam tangan kita. Saudara, hari ini kita mempunyai iman yang bertindak dan ada kuasa kemenangan di dalam segala tindakan kita pada waktu Tuhan bersama dengan kita. Jangan sampai kita berpikiran bunuh diri, menghabisi hidup kita, menghabisi nyawa hanya karena kita tidak tahan dengan tekanan. Karena Tuhan memperhatikan setiap air mata kita. Pada waktu betul-betul kita tidak kuat, kita angkat tangan. Saatnya Tuhan turun tangan, saudara. Pada waktu kita ngomong, Tuhan aku tidak kuat, aku tidak sanggup, aku angkat tangan. Pada saat itu Tuhan angkat tangan. Ingat, saya beberapa kali menyampaikan mengenai perumpamaan pada waktu jejak kaki seorang anak yang kecil berjalan di tepi pantai. Pada waktu ada badai datang, kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan saja. Tapi pada waktu kita berjalan dan kita tidak mampu, Tuhan itu angkat kita dan gendong. Pada waktu Tuhan gendong kita tidak berjalan sendiri. Kita ada di dalam dekapan tangan Tuhan yang kuat. Dan kalau Tuhan sudah dekap kita, apalagi yang kita mau cari? Oleh karena itu miliki iman, kita percaya. Kita percaya bahwa Allahku turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hari ini saudara, perkataan firman Tuhan. Percaya dengan tidak ragu-ragu, bertindak, maka kesembuhan, jalan keluar, kelepasan, sukacita, damai sejahtera akan menjadi milik kita dan akan melimpah diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, berdampak untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat Daud mengalahkan Goliat, apa yang terjadi? Di dalam 1 Samuel 17, 52 sampai 58 dikatakan, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu? Abner, jawab Abner, demi tuanku yang hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Pada saat kita mempunyai kunci kemenangan dari orang percaya adalah kita berdampak, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang bertanya, orang melihat siapakah dia yang mampu melewati segala sesuatunya dengan baik. Dan pada waktu itu kita akan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat Daud mengalahkan Goliat, bangsa Israel melihat, mereka menjadi bersemangat. Karena mereka melihat Daud dengan tidak pakai tombak, dengan tidak pakai pedang, dengan tidak pakai senjata perlengkapan seperti lazimnya orang berperang. Tapi dia hanya dengan umban. Itu satu mujizat yang bangsa Israel lihat dengan kepala mata. Karena itu bangsa Israel semangat, mereka ambil dan mereka serang orang Filistin. Sementara orang Filistin begitu melihat ada mujizat yang dilakukan Tuhan, dengan matinya Goliat pahlawan mereka, mereka menjadi ketakutan dan mereka menjadi lari. Hari ini saudara, kita ditetapkan, diciptakan lebih dari pemenang. Masalah tidak akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Persoalan sakit penyakit tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Selama kita bergantung melekat, apapun boleh terjadi. Tetapi roh Tuhan akan tetap ada di dalam hidup kita.
apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, selama Tuhan beserta dengan kita, kesaksian iman kita akan menimbulkan buah nyata bahwa Allah yang kita sembah mampu memberikan kemenangan. Bahkan di saat kita tidak sanggup untuk melihatnya, kita tidak sangka kapan waktunya, Tuhan akan menyatakannya dengan sempurna. Saudara, ada satu perumpamaan. Ada seekor rusa yang hamil, mau melahirkan. Pada waktu itu rusa ini dia melihat bahwa sudah waktunya dia akan melahirkan bayi rusa yang kecil. Di tengah hutan yang besar itu, dia pergi jauh dari tempat tinggalnya. Dan dia pergi ke dekat tempat yang berdekatan dengan sungai. Pada waktu dia berjalan jauh dari tempatnya, rusa yang mau melahirkan ini, tiba-tiba dia mendapati ada petir menyambar di daerah hutan di mana dia berada. Dan pada saat dia sudah sampai di dekat dari mata air itu, dia sudah kelelahan, saatnya dia mau melahirkan. Tapi pada waktu itu petir itu menyambar dan terjadi kebakaran hutan. Pada waktu kebakaran ini terjadi, rusa ini berlari kian lama kian jauh dari tempat tinggalnya. Dan pada waktu dia sudah tidak kuat, dia tergeletak. Dia melihat di sebelah kirinya ada seorang pemburu yang sudah siap dengan anak panahnya untuk membunuh rusa ini. Rusa ini ketakutan, dia mau lari. Tetapi di depannya dia ada jurang sungai. Di belakangnya dia ada hutan yang kebakar. Sebelah kirinya dia ada pemburu yang mau menembakkan anak panah ke arah rusa ini. Satu-satunya jalan dia hanya tinggal lari ke sebelah kanan. Tetapi pada waktu dia mau lari ke sebelah kanan, ada harimau, singa besar yang dia mau menerkam rusa ini. Akhirnya rusa ini jatuh, dia tergeletak. Dia tidak bisa apa-apa. Hidupnya dia sudah tinggal dihitung dengan hitungan detik. Kalau dia tidak mati kena pemburu ini, dia mati dimakan dengan singa ini, atau dia kebakar, atau dia masuk terjun ke dalam jurang sungai ini. Dia tidak punya pilihan lain. Karena itu di tengah kelelahan rusa ini, dia hanya menghadap ke atas. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba karena petir itu sambar menyambar dan kilat itu begitu memekakkan mata dari pemburu ini. Pada waktu pemburu ini melesatkan panahnya dia, panah ini meleset dan panah ini mengenai singa yang ada di sebelah kanannya. Seketika itu juga singa ini mati. Tetapi jalan keluar belum selesai. Masih ada pemburu, masih ada kebakaran hutan, di depan masih ada jurang sungai. Singa mati satu. Dan tiba-tiba petir itu menyambar dan hujan yang keras turun. Sehingga pemburu ini lari untuk menyelamatkan diri berlindung di bawah pohon. Hujan yang keras itu akhirnya memadamkan hutan yang sedang terbakar. Pada saat itu dia menengadah ke atas, dia bilang, saat hidupnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu harus melakukan apa. Pada waktu itu dia diselamatkan oleh keadaan yang akhirnya membuat dia tetap hidup. Kadangkala di dalam hidup kita jalan keluar tidak ada. Kanan hancur, kiri hancur, depan jurang, belakang gunung yang terjal. Tidak ada harapan kadang-kadang bagi kita. Semua jalan tertutup. Semua jalan tidak ada yang baik. Semua jalan akan menghancurkan hidup kita. Kadang-kadang kita bisa mengalami seperti itu. Tetapi tahukah saudara, di tengah keadaan kita, di mana sekeliling kita tidak ada hal yang baik yang bisa kita pilih, kita masih bisa menengadah ke atas untuk melihat Tuhan kita yang hidup. Dan pada waktu kita menengadah ke atas, Tuhan sebetulnya sedang mengamati kita. Apa yang akan kita lakukan? Pada waktu kita betul-betul kita menengadah ke atas, kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita minta jawaban sama Tuhan. Kita beriman, kita percaya bahwa Tuhanku besar. Tuhanku sanggup melepaskan aku. Pada waktu itu Tuhan akan melihat pergumulan kita, air mata kita. Dan pada saat air mata kita jatuh,
Tuhan memperhitungkan itu sebagai erangan. Dan Tuhan sendiri menangis melihat pergumulan kita. Jangan pikir saudara pada waktu kita ada di dalam masalah. Jangan pikir pada waktu kita kesesakan, Tuhan senang melihat kita ada di dalam pergumulan itu. No, kalau Tuhan izinkan, artinya ada proses yang Tuhan akan nyatakan. Sehingga pada waktu kita lulus daripada tempat ujian ini, pada waktu kita lulus dari masalah ini, maka hidup kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Maka hidup kita akan Tuhan pakai lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, pada saat Tuhan tolong, itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menyaksikan kebaikan, kedahsyatan Tuhan, supaya jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu jangan pernah kita ngomong Tuhan jahat, Tuhan tidak pernah melihat pergumulan kita. Tuhan lihat. Jangan pernah ngomong Tuhan engkau tidak adil, engkau tidak fair, engkau kejam terhadap hidupku. Jangan pernah berkata seperti itu, karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan. Tapi pada waktu semuanya itu sudah terjadi, pada waktu Tuhan itu mulai buka jalan, maka kita akan tahu saudara, bahwa saatnya akan tiba, kita akan melihat langit yang baru. Kita akan melihat terang sinar kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Ada satu cerita saudara. Saya akan akhiri dengan cerita ini. Ada seorang penjual tahu yang dia ini setiap hari berdagang tahu. Pada waktu dia berdagang tahu saudara, dia harus melewati pematang sawah. Dia harus melewati jalan yang sempit untuk sampai di tepi jalan. Dan kemudian dia harus naik angkot untuk pergi ke tempat di mana dia harus berjualan di pasar. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia melakukan hal yang sama. Dan puji Tuhan semua dagangannya dia laris, habis. Tetapi suatu hari, pada waktu seperti biasanya dia bangun pagi-pagi dan dia berdoa untuk tahu-tahunya. Pada suatu hari saudara, dia berjalan di pematang itu dan dia jatuh. Pada waktu dia jatuh, tahu ini semuanya masuk, loncat semua ke dalam pematang itu dan menjadi rusak. Pada waktu rusak tahu-tahu ini, dia mengumpat sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau jahat? Aku sudah berdoa, aku sudah menggantungkan hidupku kepadamu. Aku sudah melakukan bagianku hanya untuk memenuhi kebutuhan keluargaku untuk makan. Kenapa engkau gagalkan mata pencaharianku? Hari ini tidak tahu keluarganya mau makan apa. Dia marah sama Tuhan. Di tengah kemarahannya dan keputusasaannya dia ambil tahu-tahu yang hancur. Dia masukkan kembali di dalam gerobaknya dia. Pada waktu dimasukkan semuanya ke dalam gerobaknya, dengan menangis, dengan putus asa, dengan kesakitan, dia kembali pulang. Pada waktu dia pulang hatinya dia sedih. Karena dia tidak tahu, dia tidak bawa uang untuk diberikan kepada keluarganya. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi selanjutnya? Tidak lama setelah itu, ada ketokan yang keras di pintu rumahnya dia. Pada waktu dia buka, ada seorang yang menanyakan dan mau membeli tahu-tahunya dia. Tetapi tukang tahu ini dia bilang dengan tertunduk, dia bilang, aku tidak punya tahu untuk aku berjual kepadamu. Karena tahu-tahu yang sudah aku persiapkan untuk dijual di pasar, semuanya hancur karena aku jatuh di pematang sawah pagi tadi. Sehingga aku tidak punya tahu yang baik, hanya sisa ampas tahu yang ada, dan itu pun sudah kotor. Kemudian pedagang, orang yang mau membeli tahu ini dia berkata, tidak masalah. Aku akan beli semua tahu-tahumu. Karena tahu-tahumu itu hanya akan aku pakai untuk campuran makanan bebek. Jadi tidak ada masalah kalau tahu itu kotor. Tidak ada masalah kalau tahu itu hancur. Toh akan jadi makanan bebek juga. Karena itu penjual tahu ini memberikan tahu ini dengan diskon yang banyak. Tapi pada waktu dia berikan dengan diskon yang banyak, pembeli ini dia bilang tidak. Aku akan membeli full sesuai dengan harga tahu ini. Pada waktu itu dia mengucap syukur. Dia ngomong, Tuhan ternyata engkau punya rencana. Tahuku ini tetap laku dan aku punya duit untuk memberi makan keluargaku pada hari itu. Di tengah dia mulai menyadari bahwa dia tidak boleh mengumpat kepada Tuhan.
Tiba-tiba pintu rumahnya dia diketok lagi dengan keras. Dan kali ini tetangganya berbondong-bondong datang kepadanya dan menanyakan kabar dari bapak tukang tahu ini. Pada waktu pintu dibuka dan tukang tahu ini tanya, kenapa? Apa yang terjadi? Demikian banyak orang yang datang menanyakan kabarnya dia. Ternyata dia dapat kabar dari tetangga-tetangganya bahwa angkot yang mau dinaiki pagi itu mengalami kecelakaan, jatuh di dalam jurang. Dan semua penumpang angkot itu mati. Pada waktu itu bapak itu kaget. Dia tertunduk. Dia duduk, dia menangis. Karena apa yang dia tuduhkan kepada Tuhan. Apa yang dia umpatkan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu jahat. Bahwa Tuhan itu tidak mengerti persoalannya dia. Bahwa Tuhan itu tidak peduli terhadap kehidupannya dia. Apa yang dia umpatkan ternyata salah. Sesungguhnya pada waktu Tuhan izinkan dia jatuh. Pada waktu Tuhan izinkan tahu itu jatuh dan hancur rusak di sawah itu. Sebetulnya Tuhan sudah menghindarkan tukang tahu ini dari bahaya yang mengancam kalau dia naik angkot itu. Tapi saat itu tukang tahu ini tidak ngerti. Sampai akhirnya dia mendapati kenyataan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang bekerja jauh melebihi apa yang dia pikirkan. Dan setelah semuanya terjadi, dia menangis. Dia bilang, Tuhan ampuni aku. Karena aku tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan. Tapi hari ini aku mengerti. Karena sebetulnya Engkau sedang menghindarkan aku dari bencana yang lebih besar. Sehingga hari ini aku hidup. Masih berkumpul dengan istri dan anak-anakku. Masih berkumpul dengan keluargaku. Dan hari itu dia tetap bisa memberi makan. Karena Tuhan sudah kirim seorang untuk membeli tahu. Bahkan tahu yang rusak. Tidak pernah terpikir saudara. Tidak pernah dilihat mata. Timbul di dalam hati pun tidak. Tetapi itu yang disediakan Tuhan. Dan pada waktu itu tukang tahu ini berkata, Tuhan aku mengucap syukur. Mulai saat ini aku tidak akan berpikir negatif lagi. Karena aku tahu bahwa rancanganmu itu jauh melebihi apa yang dapat aku pikirkan. Engkau menjawab lebih dari yang aku doakan. Engkau menjawab lebih dari yang aku harapkan. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu hari ini Tuhan itu tahu setiap kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu masalah apa yang sedang kita hadapi. Kalau pintu yang satu tidak terbuka sesuai dengan keinginan kita, ada dua hal. Ada bahaya di balik pintu itu, atau Tuhan sedang menyiapkan jalan yang lain. Pintu yang lain yang jauh lebih besar. Karena itu jangan mencurigai Tuhan. Kalau kita percaya, Tuhan kita besar. Kalau kita percaya Tuhan kita punya kuasa, maka kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya, 100%. Dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak cemas, dengan tidak khawatir. Karena di dalam kekuatan kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kemenangan. Quote yang terakhir. Kemenangan orang percaya bukan pada soal besarnya masalah yang dihadapi. Tetapi seberapa besar kita percaya kepada Allah yang menyertai. Masalah kita relatif. Ada yang begitu besar, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi besarnya kemenangan orang percaya bukan karena masalah yang dihadapi. Tetapi seberapa besar dia percaya bahwa Allahnya menyertai. Pada waktu kita percaya bahwa Allah turut bekerja, Allah di dalam hidup kita dan Allah menyertai kita. Pada saat itu tidak ada masalah yang besar yang tidak bisa kita lalui. Semua masalah akan bisa kita lalui. Karena kita percaya yang bersama dengan kita mampu mengatasi masalah sebesar gunung apapun juga. Dan masalah-masalah itu Tuhan akan taklukkan pada saat kita percaya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, hari ini serahkan masalah kita di hadapan Tuhan. Serahkan masalah kita di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar sesuai dengan waktu, sesuai dengan cara Tuhan yang pas, sesuai dengan waktu Tuhan yang tepat. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang jauh melebihi daripada segala akal dan pemikiran kita.